Tahukah kamu bagaimana caranya membuat program? Membuat program tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada langkah-langkah yang harus ditempuh untuk membuat sebuah program. Program yang baik itu dibuat dari analisa, baik analisa data, analisa struktur data, maupun analisa requirement. Yuk kita simak materinya. Mengetahui kualitas program. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat sebuah program adalah: pertama, mendefinisikan; kedua, perencanaan; ketiga, implementasi; keempat, dokumentasi; kelima, testing; dan yang terakhir, keenam, operasional. Pertama, mendefinisikan masalah atau defining the problem. Masalah atau problem adalah komponen apa saja yang diperlukan agar program yang dibuat dapat berjalan. Mendefinisikan apa yang dilakukan oleh program dan bagaimana keluaran dari program yang diharapkan. Pada tahapan ini sering disebut juga requirement analysis atau analisa kebutuhan. Kedua, perencanaan atau planning, atau bisa disebut juga design system. Bentuk dari perencanaan adalah berupa flowchart ataupun algoritma dari program, sehingga kita akan tahu proses yang ada dalam program tersebut. Semakin detail flowchart atau algoritma yang dibuat, semakin mudah pada tahapan implementasi atau coding nantinya. Ketiga, implementasi atau proses coding atau programming. Tahap ini adalah tahap menulis program. Tahap ini mencakup perbaikan error dan testing, menulis program dengan terstruktur dan sesuai flowchart yang telah dibuat. Keempat, dokumentasi atau documentation. Setelah tahap coding selesai, selanjutnya membuat dokumentasi. Tambahkan komentar-komentar pada program Anda dan bukukan program yang akan dibuat. Kelima, pengujian atau testing. Pada tahapan ini dilakukan pengujian perangkat lunak. Pemrogram menguji suatu unit program layak tidaknya untuk dipakai. Keenam, terakhir, perawatan atau maintenance. Tahap ini merupakan bagaimana program yang telah dibuat dan testing ini bekerja sebagaimana mestinya, seperti update program, menyelesaikan bug yang tidak ditemukan pada saat testing, serta pengembangan yang dapat dilakukan dengan program tersebut. Ini dia ciri-ciri program yang baik dan berkualitas. Ciri-ciri program yang baik dan berkualitas. Ada 9 ciri untuk sebuah program yang dapat disebut baik dan berkualitas, yaitu high performance, mudah digunakan, penampilan yang baik, reliability, mampu beradaptasi, interoperability, mobility, readability, dan robustness. Pertama, high performance. Program harus mempunyai performa yang tinggi, walaupun digunakan oleh beberapa user. Contoh program performa tinggi yaitu jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Kedua, mudah digunakan.
Program yang dibuat bersifat easy to use, artinya program mudah digunakan user, tidak membutuhkan proses lama untuk mempelajarinya. Misalnya seperti WA yang semua penggunanya dapat dengan mudah menguasai menu-menu yang ada di dalamnya. Ketiga, penampilan yang baik. Program yang dibuat harus memiliki antarmuka atau interface yang menarik, sehingga user tidak merasa jenuh. Misalnya seperti Facebook, yang selalu update tampilan antarmuka atau interface-nya. Keempat, reliability. Keandalan suatu program diharapkan dapat melakukan fungsinya sesuai ketelitian yang diperlukan. Misalnya seperti Microsoft Office Word, yang fitur atau menunya lengkap dan mudah digunakan. Kelima, mampu beradaptasi. Program yang dibuat mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan teknologi yang ada. Misalnya seperti Microsoft Office Excel yang awalnya hanya bisa diakses secara pribadi atau sendiri-sendiri. Kini sekarang dapat berbagi atau sharing secara langsung atau live dengan tim kerja atau teamwork, yaitu dengan Google Sheet. Keenam, interoperability. Program yang dibuat harus mampu berinteraksi dengan aplikasi lain. Biasanya dapat dilihat dari fasilitas ekspor atau impor data dari aplikasi lain. Misalnya, seperti website aplikasi pengelolaan data nilai raport, maka di aplikasi tersebut pasti akan ada fasilitas ekspor atau impor data Excel karena berkaitan dengan pengelolaan banyak data. Ketujuh, mobility. Program yang dibuat dapat berjalan pada bermacam-macam sistem operasi. Misalnya, sebuah website dapat dibuka di PC, laptop, iPad, tab, handphone, smartphone, dan lain-lain. Dengan tampilan yang masih bagus dan fungsi semua menu berjalan dengan normal atau biasa juga disebut dengan responsif. Kedelapan, readability. Kode program yang dibuat harus mudah dibaca dan dikenali bagian-bagiannya. Anda dapat menambahkan catatan di bagian tertentu program. Hal ini berguna jika Anda akan melakukan update program. Dalam penulisan kode atau coding, sebisa mungkin tersusun rapi, agar mudah ketika sewaktu-waktu ada update kondisi program tersebut. Kesembilan, atau yang terakhir, robustness. Program yang Anda buat tidak boleh terpengaruh oleh perubahan-perubahan kecil untuk mengantisipasi kesalahan. Membangun sistem atau develop sistem harus sesuai dari hasil analisa kebutuhan agar tidak meluas dan banyak fitur yang tidak terpakai nantinya. Demikian pembahasan materi pengujian program kali ini. Untuk selanjutnya, silakan cari bahasa pemrograman yang mudah untuk dibaca dan dipelajari. Silakan bereksplorasi. Dah.